Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan eh, sastra lakon. Untuk yang berkonsentrasi teater atau drama, ada mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pembelajaran sastra lakon. Saudara, sebelum saudara menyampaikan atau menerapkan sastra lakon terhadap pembelajaran pada siswa, maka saudara diharapkan harus memahami dulu apa sih sastra lakon itu. Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, mulai pertemuan pertama, ketiga, keempat, dan seterusnya tentang pengertian sastra. Anda sudah paham, pengertian lakon juga sudah paham, apa sastra itu, dan ada berapa macam sastra itu. Ada sastra lisan, sastra tulis, dan sebagainya. Ada sastra tradisi mungkin, ada sastra non tradisi, dan berbagai macam sastra yang intinya sastra itu adalah sebuah karya seni. Orang sastra ada yang mengatakan bahwa itu adalah karya seni yang diungkapkan melalui kata dan kalimat. Tentu saja bahwa kata kalimat tidak harus tertulis, tetapi juga bisa karena lesan. Anda tahu kan, sastra lesan adalah cerita-cerita dongeng, cerita rakyat dan sebagainya. Sedang sastra tulis adalah cerita yang berupa novel, puisi, cerita-cerita yang sudah kita pahami semua, termasuk naskah-naskah. Saudara, pada pertemuan yang lalu saudara sudah membicarakan dan menganalisis sebuah karakteristik tradisional yang ungkapannya ke dalam sebuah lakon. Sekarang saudara akan saya ajak untuk mencoba melihat sebuah cerita rakyat. Nah, cerita rakyat Nusantara. Ini ada cerita buku, cerita rakyat Nusantara. Buku ini sangat sederhana dan mungkin harganya amat sangat murah sekali. Mungkin ini hanya sekitar 10 ribuan atau mungkin ya paling mahal ya 15.000. Tetapi sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak drama, ya. Ini ada berbagai macam cerita yang ada di seluruh Nusantara, ya. Ada berapa ini? Ada 33 cerita dari provinsi, mulai dari provinsi Aceh sampai dengan provinsi Papua. Ini ada buaya ajaib dan sebagainya. Tidak harus dengan buku yang saya sebutkan ini, tetapi saya hanya memberikan contoh bahwa buku ini atau jenis-jenis sastra lisan yang ditulis menjadi sastra tulis, ini adalah semula adalah sastra lisan, kemudian terus ditulis, mau nggak mau menjadi sastra tulis, gitu ya. Nah, sastra tulis ini ada yang berasal dari berpijak dari cerita rakyat, kemudian diungkapkan. Ada pula sastra tulis itu yang memang ungkapan ekspresi individu dari sastrawan. Oke. Anda boleh pilih salah satu cerita. Kemudian ini untuk buku untuk anak-anak yang mungkin Anda nanti akan sampaikan ini kepada anak-anak pada SMP, SMA gitu ya. Bagaimana Anda akan mengungkapkan sebuah sastra ini ke dalam sebuah cerita. Kemarin saudara sudah mencoba untuk membuat sebuah ungkapan sastra lisan yang dari masing-masing daerah kemudian Anda ungkapkan ke dalam sebuah naskah tentang sastra lisan itu. Sekarang dari salah satu cerita rakyat Anda boleh mengambil siapa saja cerita itu, dari mana saja. Ungkapkan sastra ini membuat menjadi sebuah lakon, di mana lakon itu bukan lakon tradisional lagi, bukan sastra lisan lagi, benar-benar menjadi sastra tulis menurut analisis dan ketajaman intuisi dan pemikiran saudara. Buatlah salah satu, atau mungkin terlalu dibebaskan, Anda kadang-kadang tidak suka untuk dibebaskan. Aneh saudara, kadang-kadang disuruh bebas malah tidak suka. Baik, saya ambilkan salah satu contoh saja. Ada sebuah cerita
yaitu tentang cerita rakyat di Yogyakarta. Itu ada Roro Jonggrang, kemudian di Jawa Timur ada di Nusa Tenggara Timur ada Suri Ikun, tapi ini mungkin Anda tidak terlalu paham. Tetapi yang paling jelas Anda tahu tentang Roro Jonggrang dan Keong Emas itu yang dari cerita Panji dari Jawa Timur, atau asal mula Batu Kuwung ini dari Banten. Anda ambil salah satu cerita yang saya sebutkan tadi, bisa dari Jawa Timur, bisa dari Jawa Tengah, atau bisa dari Banten, Jawa Barat, Banten ya, bukan Jawa Barat, dari Banten. Atau mungkin yang terlalu populer seperti Maling Kundang, kemudian asal mula Danau Toba itu nanti Anda sudah terjebak dengan klise ceritanya. Oleh karena itu, oke, ambil aja salah satu, atau saya tegaskan saja, Keong Mas ini dari Jawa Timur tentang cerita Panji. Keong Mas dari Jawa Timur tentang cerita Panji, yaitu sebuah keong siput ya, siput yang berumah emas, kencana namanya, makanya Keong Mas. Kalau kemudian diambil oleh orang, nanti ceritanya Anda lihat sendiri, dibawa pulang, kemudian dimasukkan gentong, kemudian bisa kalau ditinggal yang punya bisa masak dan sebagainya. Coba dibaca cerita Keong Mas, buatlah sebuah cerita yang non konvensional, bukan cerita tradisi, tapi cerita non konvensional. Dimana cerita ini adalah cerita akan menjadi sebuah pembabakan atau sebuah repertoar teater modern. Bagaimana? Hak saudara, buatlah sebuah cerita berdasar dari Keong Mas sehingga menjadi sebuah cerita teater modern. Paham kan? Saya yakin sudah paham. Baik, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan Anda cepat bisa menangkap apa yang saya sampaikan, dan selamat merenung, selamat mengerjakan tugas dari rumah, dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya bisa cepat selesai. Apa yang menjadi kehendak Allah, kehendak Tuhan Yang Maha Esa ini segera bisa terlaksana dengan baik dan bisa terakhiri sebaik-baiknya. Seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia akan berharap segera selesai, terakhiri tentang bahana corona, wabah corona. Ya, corona sebenarnya cantik sebenarnya ya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan Anda bisa segera mencerna, dan selamat bekerja. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.